Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Tapak Lombo bertempur semakin seru. Serangan-serangannya bagaikan angin pusaran yang dahsyat sekali. Demikian juga ketiga orang kawannya. Setelah kawannya susut, mereka menjadi semakin garang. Apalagi di hati masing-masing mulai tumbuh harapan untuk dapat bertahan dan hidup lebih lama lagi. Jika lawannya bukan orang-orang yang memiliki kelebihan melampaui mereka berempat, maka harapan untuk meninggalkan halaman itu tentu masih ada. Meskipun menarik diri dari peperangan agak menimbulkan gangguan pada rasa harga diri, tetapi melawan orang-orang yang berjumlah jauh lebih banyak bukannya cara yang pantang dilakukan. Karena itulah maka ketiga orang itu pun berusaha untuk bertempur sambil mendekati Tapak Lombo. Ketika ada kesempatan pada salah seorang dari mereka, maka orang itu pun berdesis di dekat Tapak Lombo. Apakah kita akan bertempur terus? Tapak Lombo segera mengerti maksudnya. Karena itu ia pun mulai mempertimbangkannya, sementara serangan-serangannya justru menjadi semakin garang. Ia telah berhasil menyentuh lagi lawannya dengan ujung pedangnya dan kemudian mendesaknya ke sudut halaman. Tapi pada itu keadaan ketiga kawannya menjadi agak berbeda. Tangan-tangan mereka yang memegang keling menjadi terasa pedih. Setiap kali mereka harus menangkis senjata lawan dengan keling yang tergenggam di tangan. Dan setiap kali tangannya menjadi terasa nyeri. Tapak Lombo pun mempertimbangkan keadaan itu. Memang keling bukan senjata yang baik untuk melawan senjata panjang. Hanya karena terpaksa tidak ada senjata yang lain sajalah, maka keling itu dipergunakannya. Akhirnya Tapak Lombo mengambil keputusan yang serupa pula. Ia yakin bahwa masih akan datang lawan-lawan yang lain yang akan mengepung mereka di halaman itu. Karena itu maka ia pun segera mencari kesempatan. Betapa banyak lawannya jika ia berhasil melepaskan diri dari halaman itu. Tentu ia dan ketiga kawan-kawannya akan dapat lolos dari tangan orang-orang pedukuhan itu. Kita masih memiliki tenaga untuk lari, desis Tapak Lombo, yang kemudian bersiap-siap untuk memberikan isyarat sambil mencari kesempatan. Namun pada itu sepasang mata memperhatikan pertempuran yang terjadi di halaman dari balik pintu regol di samping pendopo. Dengan wajah yang tegang ia mengikuti setiap perkembangan. Kadang-kadang wajahnya mengendor jenak, tapi kemudian menjadi tegang kembali. Tiga orang pengawal yang berdiri di belakangnya rasa-rasanya sudah tidak sabar lagi melihat keadaan kawan-kawannya di halaman. Tetapi orang itu masih tetap diam saja. Di halaman perkelahian semakin lama menjadi semakin sengit. Ketika Tapak Lombo merasa saat yang sebaik-baiknya untuk lari telah terbuka, karena lawan mereka kebetulan berada di satu sisi, maka ia pun segera memberikan isyarat kepada ketiga orang kawannya untuk saling mendekat. "Ki Buyut," desis salah seorang yang berada di balik regol samping pendopo. "Mereka akan lari." "Ya, mereka akan melarikan diri. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka lolos." "Ya." Ia berhenti sejenak lalu, "Tapi mereka tidak akan lari. Lihat, mereka telah bergabung. Kesempatan itu kini benar-benar telah terbuka. Menilai kemampuan mereka tentu sulit untuk mengejar dan menangkap mereka semuanya.
Padahal menurut apa yang telah mereka lakukan di halaman itu, mereka pantas mendapat hukuman yang paling berat, dibunuh di sarang semut Saloko. Ki Buyut justru tertawa, katanya, membunuh di sarang semut memang menyenangkan sekali. Apalagi dengan cara yang paling baik, mereka tidak akan diikat, tetapi mereka akan dilepaskan dalam kerangkeng. Bagus sekali, Ki Buyut. Orang-orang itu sempat melonjak-lonjak kesakitan dan berlari-larian di dalam kerangkeng sebelum mereka akan jatuh menjadi mangsa semut Saloko, sehingga hanya kerangka mereka saja yang tinggal. Ki Buyut tertawa perlahan-lahan, tetapi ia masih berdiri di tempatnya, memandangi orang-orang yang berusaha untuk mendekati pintu gerbang. Mereka tentu berhasil lari, Ki Buyut. Tanpa meloncati dinding, mereka dapat menempuh jalan yang paling aman, lari lewat pintu gerbang. Sementara orang-orang kita yang dungu itu menjadi semakin lelah, tetapi Ki Buyut masih tetap berdiam diri. Seperti yang diduga oleh ketiga pengawal Ki Buyut itu, maka Tapak Lombo memang mencari jalan yang paling aman, lari melalui pintu gerbang. Dengan demikian maka cara mereka bertempur pun saling menyesuaikan diri untuk dapat bergeser mendekati pintu gerbang itu. Pada saat yang terakhir, maka Tapak Lombo pun tiba-tiba telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pedangnya bagaikan angin prahara yang mengamuk di tengah-tengah padang ilalang. Dengan demikian maka lawan-lawannya pun telah terdesak mundur beberapa langkah, sehingga memberi kesempatan pada kawan-kawannya untuk dengan cepat mencapai regol halaman yang masih terbuka itu. Dengan demikian maka saat itu untuk melarikan diri benar-benar telah terbuka. Menurut pengamatan mereka, di luar regol masih belum ada orang-orang lain yang datang dengan atau tidak tanpa isyarat. Tapi ketika mereka sudah siap untuk meninggalkan halaman itu, terdengarlah salah seorang dari lawan-lawannya bersuit nyaring. Agaknya ia merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukannya untuk menahan keempat orang yang akan melarikan diri itu. Terlambat, desis salah seorang dari para pengawal Ki Buyut. Isyarat itu yang terlambat, desis Ki Buyut. Mereka mengira bahwa kita selalu mengikuti perkelahian itu. Dengan atau tanpa isyarat kita akan turun ke halaman. Tapi Ki Buyut justru tertawa lagi sambil berdesis. Mereka tidak akan lari. Baru saja mulutnya terkatup, maka seorang dari ketiga kawan Tapak Lombo telah melangkah surut ke pintu regol, disusul oleh kawannya yang lain. Dua orang yang lain masih tetap bertempur sambil mundur perlahan-lahan mendekati pintu regol sebelum mereka akan melompat lari. Tetapi ketika Tapak Lombo yang paling akhir berdiri di regol itu siap meneriakkan isyarat untuk berlari, tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa meledak di balik regol kecil di sebelah pendopo. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar Ki Buyut berkata, "Hei kampret, ternyata kau memang luar biasa." Panggilan itu telah menghentikan langkah Tapak Lombo. Dalam keraguan-raguan ia mendengar kawannya berdesis, "Marilah, jangan hiraukan panggilan itu." Tetapi Tapak Lombo menjadi termangu-mangu. Lawan-lawannya pun menjadi heran melihat sikap Tapak Lombo, justru karena Tapak Lombo tidak segera berlari meninggalkan halaman. Maka mereka pun menjadi ragu-ragu untuk bertindak, apalagi setelah mereka mendengar suara tertawa Ki Buyut dari balik regol di sisi pendopo. "Marilah, cepat!" Sekali lagi kawan Tapak Lombo memperingatkan. "Tunggu," desis Tapak Lombo. "Kau mendengar suara tertawa itu?" "Ya, dan kau mendengar orang yang tertawa itu menyebut kita kampret. Jangan pedulikan, kita akan terjebak oleh lawan yang jumlahnya tidak terhitung. Tetapi kita harus menunggu sebentar," desis Tapak Lombo yang tiba-tiba saja berteriak. "Hei, keluarlah!" Sejenak suasana halaman rumah Ki Buyut itu menjadi sangat tegang. Tapak Lombo berdiri tegak di tempatnya dengan kepala tengadah. Di tangannya masih tergenggam sebilah pedang.
dan di tangan kirinya sebuah keling. Suara tertawa masih terdengar dari balik regol di sebelah pendopo, tetapi Tapak Lombo dan kawan-kawannya masih belum melihat siapakah yang telah tertawa itu. Dalam pada itu ketiga pengawal Ki Buyut menjadi semakin tidak sabar. Mereka melihat Ki Buyut tertawa berkepanjangan, sedang orang-orang yang berdiri di regol itu sudah siap melarikan diri. "Kita akan turun lebih dahulu," desis salah seorang dari mereka. "Mungkin itu suatu cara baru dari Ki Buyut untuk menahan orang yang akan lari meninggalkan halaman ini." "Persetan," desis yang lain. Tapi suara tertawa Ki Buyut pun segera berhenti. Dengan senyum di bibirnya ia berkata kepada ketiga orang pengawalnya, "Nah, kau lihat, ia tidak akan pergi meninggalkan halaman ini." "Mengapa, Ki Buyut?" Ki Buyut tidak menjawab, tapi ia berdesis, "Kita akan turun ke halaman." Ki Buyut pun kemudian membuka pintu regol itu lebar-lebar, diiringi oleh ketiga orang pengawalnya. Ia kemudian menuruni tangga regol di sisi pendopo itu. "Hei, kampret yang buruk," katanya. "Kau benar-benar memiliki kelebihan yang tidak mudah dicari tandingnya. Kemarilah, jangan lari. Tidak pantas seorang senopati melarikan diri dari gelanggang." Tapak Lombo termangu-mangu sejenak, sedang kawannya di belakang regol berdesis, "Jangan hiraukan, jangan hiraukan. Lihatlah," berkata Tapak Lombo kepada kawan-kawannya. Ki Buyut sendiri agaknya sudah keluar dari sarangnya. Menilik sikap dan pakaiannya ia adalah pimpinan tertinggi di sini. "Kita tidak peduli, kita tinggalkan saja tempat ini. Kemarilah dan lihatlah, aku menjadi curiga." Tiga orang kawannya menjadi ragu-ragu sementara Ki Buyut menjadi semakin dekat. Sekali lagi suaranya yang besar mengumandang di halaman itu, "Hei, kau kampret dan cucurut-curut kecil, apakah kalian akan lari? Bukankah kalian prajurit pilihan pengawal pribadi Tuanku Tojoyo?" Ketiga kawan Tapak Lombo menjadi ragu-ragu pula mendengar suara itu. Perlahan mereka menjengukkan kepala mereka untuk melihat siapakah sebenarnya Ki Buyut yang dibayangi oleh kaburan dan rahasia. "Hei, kemarilah kampret," desis Ki Buyut itu. "Kita akan berbicara dengan baik. Ternyata kau adalah satu-satunya tamuku yang dapat memaksa aku keluar dari ruang yang aku sediakan untuk menerima tamu-tamuku." Tapak Lombo mandang orang itu dengan seksama. Orang itu tidak begitu tinggi tetapi tegap. Matanya tajam, sedang daun telinganya agak lebih lebar dari daun telinga yang orang kebanyakan. Bibirnya tipis dan rambutnya agak keriting. "Hei," desis Tapak Lombo kepada kawan-kawannya, "kau lihat orang itu?" Tiga kawannya pun termangu-mangu, hampir mereka tidak mempercayai penglihatannya. Ternyata orang itulah yang sedang dicarinya, Sunggarwat. Tetapi menghadapi kenyataan itu, Tapak Lombo dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Apakah orang itu telah berubah sikap terhadap kawan-kawannya? Atau ada perhitungan lain sehingga ia harus membunuhnya? "Setiap orang asing dibunuhnya," desis Tapak Lombo. "Mungkin ia dengan demikian berusaha untuk melenyapkan setiap kemungkinan untuk mengenalinya. Ia benar-benar tidak mau dikenal lagi," bisik kawannya. "Apakah itu bukan berarti bahwa kita pun harus dilenyapkan? Apalagi kita sudah pasti dapat mengenalnya dengan sebaik-baiknya," gumam yang lain. "Kita akan melihat perkembangan keadaan ini," berkata Tapak Lombo. "Namun selama ini kita tidak melihat isyarat apapun yang diberikan oleh orang-orang di dalam halaman ini. Bukankah tidak ada orang di luar regol?" Sejenak Tapak Lombo dan kawan-kawannya masih tetap matung sementara Ki Buyut melangkah menjadi semakin dekat. "Kampret, kau masih mengenal suaraku?" bertanya Ki Buyut. Tapak Lombo mengerutkan keningnya, katanya, "Apakah kau Buyut dari pedukuhan ini?" "Ya." "Siapa namamu?" bertanya Tapak Lombo. "Kau cukup hati-hati, terima kasih atas pertanyaanmu itu." Ketiga orang pengawal Ki Buyut itu menjadi teriran-iran.
Sikap Ki Buyut kali ini agak lain terhadap tamu-tamunya. Biasanya ia bertanya sepatah dua patah kata saja, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan terhadap tamu itu. Dibebaskan meskipun sambil ditakut-takuti, atau dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang menyenangkan sekali bagi mereka. "Sebut namamu," desis Tapak Lombo. "Namaku Kidang Pengasih." "Hei!" Tapak Lombo terkejut mendengar nama yang baginya terdengar lucu. Kidang Pengasih mengerutkan keningnya melihat perubahan wajah Tapak Lombo, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Dengan nada yang tinggi di sela-sela suara tertawanya, ia berkata, "Kau heran mendengar namaku, he? Aku adalah seorang yang digadang-gadang oleh orang tuaku menjadi seorang yang baik hati, penolong, dan penuh dengan belas kasihan. Aku memang pernah bertapa di hutan-hutan sebelah pedukuhan ini. Topo Ngidam, apakah kalian tidak percaya?" "Aku percaya," berkata Tapak Lombo. "Lalu apakah maksudmu menahan aku di sini? Aku sudah akan pergi meninggalkan halaman ini, tapi kau menahan kami." "Kisanak," berkata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih, "kau memang tamuku yang khusus yang mempunyai cara tersendiri untuk menjumpaiku. Aku tidak ingin bertemu dengan kau lagi. Aku tahu bahwa kau tidak mau berhubungan dengan siapapun juga." Orang yang pingsan itu berkata bahwa tidak ada orang yang sempat keluar dari halaman ini. Itu tidak benar. Aku dapat menilai seseorang dengan beberapa pertanyaan. Jika ia tidak mengkhawatirkan perdukuhan ini, tentu akan aku bebaskan. Tapi jika mereka aku anggap berbahaya, maka aku akan melenyapkannya demi perdukuhanku, bukan sekedar karena aku seorang pendendam. Itu pun suatu kebohongan besar. Kau adalah pendendam yang paling menarik hati. Dendammu kau tumpahkan kepada sasaran yang tidak tepat. Kita sudah terlalu banyak berbicara. Biarlah aku pergi, atau kau akan memaksaku membuat perdukuhanmu ini menjadi karangabang." Ki Buyut tertawa semakin keras, katanya, "Kau memang kampret, kecil yang nakal. Tapi dengan demikian aku justru ingin mempersilahkan kau duduk. Aku akan merubah kebiasaanku untuk menerima tamuku di bagian belakang rumahku ini. Sekarang aku akan menerima kalian di pendopo." Tapak Lombo termangu-mangu jenak dan kawannya yang ada di belakangnya berbisik, "Apakah ini bukan sekedar sebuah jebakan?" Tapak Lombo berdesis perlahan-lahan sekali, "Kita akan mencobanya. Ya tentu tidak akan dapat segera berterus terang. Agaknya pengawal-pengawalnya pun tidak mengetahui siapakah ia sebelumnya." Berkata orang yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu, "Apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian ragu-ragu atau curiga?" "Ya," jawab Tapak Lombo tegas. Orang itu tertawa pula, lalu ia pun bertanya, "Siapa namamu? Apakah aku tadi sudah bertanya?" "Namaku Tapak Lombo." Orang yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu pun tertawa semakin keras, katanya, "Bagus, namamu bagus sekali, Tapak Lombo." Ia berhenti sejenak lalu, "Kemarilah Tapak Lombo, kita dapat berbicara dengan baik di pendopo." Tapak Lombo termangu-mangu, sedang ketiga orang pengawal Ki Buyut dan orang-orangnya yang masih sadar akan dirinya menjadi bingung atas sikap itu. Sejenak Tapak Lombo merenung, kemudian ia berpaling kepada ketiga orang kawannya. Katanya berbisik, "Kita akan mencobanya." Nampaknya ia pun harus tetap menjaga kedudukannya di hadapan para pengawalnya. "Kau dengar kesempatan yang aku berikan kepadamu," berkata orang yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu. "Aku melihat kelainan pada kalian berempat. Karena itu kita akan berbicara sebaik-baiknya." Ketiga pengawal Ki Buyut menjadi semakin tidak mengerti, maka salah seorang dari mereka pun bertanya, "Mengapa sikap kita tiba-tiba menjadi sangat lunak? Bukankah mereka telah berbuat onar?"
dan bahkan menjatuhkan beberapa orang korban. Seharusnya mereka mendapat hukuman jauh lebih berat dari siapapun yang telah datang ke tempat ini. Ki Buyut mengerutkan keningnya, katanya, apakah kau tidak melihat sikap dan tandangnya? Ia dapat menjatuhkan korban lebih banyak lagi di antara kita. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah kau tidak melihat bahwa mereka bertempur dengan cara yang hampir tidak dapat disembunyikan lagi? Apa itu, Ki Buyut? Mereka adalah senopati-senopati Singosari. Gila, desis pengawalnya. Bukankah dengan demikian berarti mereka harus dilenyapkan? Jika kita mampu, jika tidak, aku dapat menyumbat mulutnya dengan apapun yang dimintanya. Tiga pengawalnya termangu-mangu, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Ki Buyut pun kemudian melangkah semakin dekat dengan Tapak Lombo yang masih berdiri di regol. Kisanak, aku memenuhi tuntutanmu. Aku tidak akan menerima di bagian belakang rumahku ini. Sebaiknya kau melenyapkan semua perasaan curiga itu. Apakah aku dapat mempercayaimu? Desis Tapak Lombo. Itu terserah padamu. Tapi aku bermaksud baik. Aku akan bersikap lain terhadapmu. Tapak Lombo masih dicekam oleh keraguan-raguan. Kali-kali ia berpaling pada kedua kawannya yang juga termangu-mangu. Aku berjanji, berkata Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih, tidak akan terjadi sesuatu apapun lagi di halaman ini. Kau dapat merubah janjimu dalam sekejap, berkata Tapak Lombo. Jadi bagaimana? Bertanya Ki Buyut. Baiklah, kau yang menentukan apakah yang harus aku lakukan untuk menerima kalian. Aku akan berbicara sendiri. Maksudku berdua saja dengan Ki Buyut Kidang Pengasih. Ini adalah tuntutanku yang terakhir. Semula aku memang berharap untuk dapat berbicara dengan Ki Buyut di pendopo, tapi ternyata keadaan berkembang semakin buruk bagi kami.